Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa JTV, kembali dalam program talk show. Hari ini akan menemani cerahan Anda. Baik, bicara tentang keterbukaan informasi publik, dan ini juga menjadi hal yang harus ditundukkan, itu melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Lalu seperti apa monitoring dan juga evaluasi keterbukaan informasi publik untuk mendorong transparansi badan publik di Aceh? Dan kita akan bahas topik ini bersama dua narasumber. Di sini ada Bapak Zal Sufran, PLH PPID Pemerintah Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di samping beliau ada Pak Arman Fauzi, Ketua Komisi Informasi Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang ini bicara tentang informasi tidak jauh dari KIA dan Dinas Infokom sendiri ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat kita, apalagi mengenai transparansi badan publik, mengenai keterbukaan informasi publik. Nah, sebelum kita akan bahas seperti apa sih kegiatan monitoring evaluasi ini, mungkin masih ada juga masyarakat kita yang ingin tahu sebenarnya apa sih itu Pak, dasar sekali mengenai keterbukaan informasi publik. Mungkin saya akan tanya dulu sama Pak Sufran. Silakan Pak Sufran. Ya, keterbukaan informasi publik itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tadi ya. Baik. Bahwa artinya ada hak-hak masyarakat terhadap informasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Ya. Itu satu yang menjadi apa. Tapi inti yang paling besar sekali adalah bagaimana dengan keterbukaan informasi publik ini, maka semangat untuk transparansi ya, untuk transparansi, kemudian semangat untuk membuka semua informasi kepada masyarakat itu menjadi bagian yang tentunya nantinya akan membuat pemerintah itu menjadi anti korupsi. Pemerintah itu menjadi baik. Pemerintah itu menjadi bersih pemerintahannya. Nah, jadi keterbukaan informasi ini sangat erat kaitannya juga dengan bagaimana pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih itu berjalan, dan tentunya dalam memenuhi seluruh hak-hak masyarakatnya. Karena memang tugas pemerintah itu ya melayani masyarakat gitu ya, intinya itu. Nah, jadi sebagai bentuk pelayanan yang baik, maka pemerintah Aceh ya di sini membentuklah namanya PPID. Baik. Dan juga pemerintah Aceh memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan keterbukaan informasi publik di Aceh, termasuk kawan-kawan ya dari Komisi Informasi Aceh yang juga difasilitasi oleh pemerintah Aceh dalam hal misalnya menyelesaikan berbagai sengketa-sengketa informasi di seluruh Aceh. Jadi bukan hanya di provinsi tapi juga di kabupaten kota dan badan publik lainnya. Saya pikir itu yang paling utama yang harus masyarakat ketahui. Nah, oke, ini menarik sekali. Adanya keterbukaan informasi publik ini tentu untuk menunjang bagaimana setiap SKPA itu dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan tentunya yang paling utama yang saya petik adalah bagaimana pemerintah Aceh ini bisa menjadi pemerintah yang anti korupsi nih Pak ya, dengan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat kita dengan kinerja apa yang sudah mereka lakukan. Nah, ini adanya Manif ini sendiri juga merupakan suatu tujuan yang mendasar nggak seperti yang dijelaskan oleh Pak Sufran tadi ini Pak Arman? Ya, kami dari Komisi Informasi Aceh, Komisi Informasi Aceh itu kan memiliki fungsi untuk menjalankan undang-undang ini salah satunya. Nah, salah satu mandat kita adalah bagaimana mendorong badan publik untuk bisa memberikan pelayanan informasi yang berkualitas. Nah, salah satu alat ukur kita apakah badan publik sudah melayani secara baik adalah dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, itulah yang pintu masuk kita untuk menilai seberapa besar komitmen yang sudah diberikan kepada keterbukaan informasi, sudah seberapa kapasitas dari PPID yang sudah terbentuk. Nah, ini yang kemudian kita akan menilai. Dan penilaian ini juga akan nanti disampaikan kepada gubernur dan DPRA sebagai bagian dari pertanggungjawaban kita dalam hal menjalankan Undang-Undang Nomor 14 seperti yang disampaikan tadi. Nah, kaitan dengan Monef ini kita akan menjalankan ini setiap tahun dilakukan. Jadi setiap tahun dilakukan oleh Komisi Informasi Aceh. Tahun ini kita mengambil 7 kategori, ya, 7 kategori badan publik. Jadi ada yang badan publik SKPA,
dinas-dinas, kemudian ada badan publik pemerintah kabupaten kota, PPD utama kabupaten kota, ada badan publik instansi vertikal, termasuk Kodam Iskandar Muda, Polda, Pengadilan Tinggi, itu menjadi ranah badan publik yang akan dimonef oleh Komisi Informasi. Kemudian lembaga non struktural seperti ada Panwasli atau kalau di kita ada Bawaslu atau Panwasli, kemudian KPU sampai dengan nanti ada komisi-komisi yang ada di Aceh. Kemudian perguruan tinggi negeri dan perguruan juga masuk ya, ya? Karena perguruan tinggi swasta juga masuk. Baik. Karena badan publik itu adalah badan eksekutif, legislatif, yudikatif atau badan lain yang sumber anggarannya dari APBN, APBD serta sumbangan masyarakat. Nah, jadi dia masuk kategori badan publik. Nah, selanjutnya juga ada BUMN yang ada di Aceh. Baik. Kategori termasuk Bank Aceh. Nah, ini Bank Aceh itu kan badan usaha milik Aceh. Iya. Jadi itu karena ada dana publik, maka dia masuk dari bagian dari dana publik. Baik. Dan terakhir adalah partai nasional dan partai lokal yang ada di Aceh. Nah, yang berjumlah 13 partai nasional dan partai lokal, itu juga akan menjadi target untuk kita monef. Monef ini sebenarnya tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana upaya dan capaian yang sudah kita lakukan untuk mendorong badan publik ini memberikan pelayanan informasi. Baik. Bukan untuk menghakimi, tetapi kita ingin mendorong ada upaya perbaikan ke depan. Seperti itu tujuannya. Dan jadwalnya, ini apakah memang setiap tahunnya atau seperti apa ini Pak jadwal kegiatan monef ini? Kalau evaluasi ini setiap tahun dilakukan. Setiap tahun. Biasanya juga nanti di akhir kegiatan monef itu akan diberikan satu event anugerah keterbukaan informasi, memberikan penghargaan kepada badan publik yang sudah mencapai kualifikasi tertentu, dan kita sudah membuat kualifikasinya, ada yang informatif, itu yang paling tinggi informatif, kemudian menuju informatif di bawahnya, Baik. kemudian kurang informatif, bahkan ada yang tidak informatif. Nanti kita buat klasifikasinya. Oke, jadi ada 4 kategori tadi Ya. ya. Informatif, menuju informatif, kurang informatif, dan yang terakhir tidak informatif. tidak informatif Ya. ya. Mudah-mudahan tidak ada yang kategori terakhir. Mudah-mudahan. Oke. Nah, mungkin berkibar dari tahun lalu ini kegiatan monef ini sendiri untuk SKPA di Aceh sendiri ini sudah tahap level apa ini, Pak? Kita terakhir membuat monef itu tahun 2019, karena kan tahun 2020 kita terjadi refocusing anggaran, sehingga kita tidak sempat untuk membuat kegiatan monef. Berdasarkan hasil 2019 waktu itu SKPA baru mencapai menuju informatif, ya menuju informatif. Hanya 1 kabupaten kota di Aceh yang sudah mendapat kualifikasi informatif itu hanya Kota Banda Aceh. Tapi tahun ini menurut penilaian yang pantauan kami sudah banyak upaya-upaya perbaikan di level SKPA dari kabupaten kota. Mudah-mudahan tahun ini akan banyak yang informatif. Kita doakan semoga. Oke, artinya ketika semakin banyak dari 7 kategori ini tadi yang mungkin akan mendapatkan level menuju informatif, itu menunjukkan hasil yang seperti apa ini Pak secara kesimpulannya? Apakah setiap badan publik ini sudah mulai memberikan good informasi ya, ataupun dalam kategori seperti apa? Ya, ini menunjukkan pertama komitmen yang tinggi dari pimpinan badan publik. Nah, ini yang kita akan mengukur apakah komitmen itu diturunkan dalam bentuk kebijakan anggaran dan kebijakan program. Yang kedua, semangat yang kemudian sudah ada dalam setiap individu PPID-nya. Jadi mindset keterbukaan informasi itu sudah mulai berkembang dan muncul di dalam pelayanan informasi di pemerintahan maupun di badan publik lainnya. Nah, 2 hal ini akan dinilai. Pertama dari sisi komitmen, yang kedua dari sisi pelayanan. Nah, seperti itu. Oke, nah tadi kalau memang setiap tahun ya akan diadakan jadwalnya itu sebenarnya setiap tahunnya ya, setahun sekali, tapi terakhir 2019. Nah, ini tepatnya kapan ini Pak untuk tahun 2021 ini? Nah, kita sudah mengirimkan kuesioner kepada 136 badan publik. Nah, jadi nanti tinggal kita menunggu batas akhir pengembalian kuesioner itu 27 September. 27 September. Jadi masih ada waktu hampir 1 minggu lagi untuk dikembalikan. Bagi badan publik yang belum mengisi kuesioner, silakan mengisi kuesioner, atau bila ada hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi pihak Komisi Informasi Aceh sehingga bisa diberikan pengarahan atau pemahaman yang sama tentang kuesioner tersebut. Oke, mungkin selain kuesioner yang harus diisi setiap badan publik ini, hal yang lain apa ini Pak yang mungkin yang menjadi pantauan dari Kiani sendiri?
Nah, setelah diisi kuesioner, Komisi Informasi bersama tim penilai itu akan membuat pemeringkatan setiap kategori. Kemudian yang terpilih dengan nilai minimal 60% dari nilai itu akan menyampaikan presentasi dan video tentang pelayanan informasi publik. Baik. Nah, jadi ini yang masuk dalam tahapan berikutnya setelah mengisi kuesioner, baru tahap presentasi. Nah, tahap presentasi kemudian kita nilai lagi, baru nanti di akhirnya baru kita menentukan nilai akhirnya apakah dia informatif atau menuju informatif dan seterusnya. Baik. Nah, ini pada tahapan presentasi ini kira-kira pengaruhnya besar tidak ini Pak? Ada berapa persen ini? Nah, di presentasi itu kita akan menilai bukan hanya ketersediaan dokumen, tetapi juga inovasi pelayanan yang dilakukan. Nah, itu dia inovasi ini yang itu, menarik. Ya. Nah, inovasi misalnya apakah keterlibatan partisipasi publik besar dalam mendorong keterbukaan informasi di satu badan publik. Nah, alhamdulillah badan publik PPID pemerintah Aceh itu kan sudah informatif. Yang dinilai oleh KI Pusat, Komisi Informasi Pusat, kita sudah alhamdulillah sudah informatif. Nah, sebenarnya kalau ingin melihat inovasi tinggal berkaca saja dengan PPID utama pemerintah Aceh dan itu akan mendorong perbaikan di pelayanan publik yang lain. Oke, artinya PPID ini menjadi role model juga ini Pak ya untuk SKPA yang lainnya. Oke. Nah, artinya juga PPID juga harus untuk tahapan di tahun 2021 ini juga harus lebih siap juga ini Pak. Iya, karena memang ya sekalian badan publik di Aceh, kami juga pemerintah Aceh, PPID pemerintah Aceh sekarang sedang dimonep juga oleh Komisi Informasi Pusat gitu ya. Dan bisa jadi nanti hampir bersamaan lah juga nanti ininya penganugerahannya, dan mudah-mudahan saja capaian kita tahun ini sama ya, minimal sama dengan tahun yang lalu, informatif gitu ya. Nah, jadi inti yang paling penting di situ sebenarnya adalah bagaimana komitmen sebenarnya, komitmen dari orang-orang yang terlibat di PPID sendiri, selain memang komitmen dari pimpinan. Jadi Aceh informatif itu, Aceh itu sampai ke informatif itu sudah jelas karena gubernurnya, sekdanya, dan ya pimpinan-pimpinan kami di pemerintah Aceh itu berkomitmen kuat. Karena kalau tanpa komitmen pemimpin di sini nggak sulit juga untuk bisa terbuka. Karena dokumen-dokumen yang kita keluarkan itu kan dokumen-dokumen yang kalau artinya bisa saja menjadi perdebatan di publik gitu, karena dokumen itu kan kalau dulunya sebelum zaman keterbukaan informasi, dokumen itu dilihat orang pun sulit sekali. Nah, tapi saat ini dokumen itu sudah terpampang dengan jelas di website, di aplikasi PPID. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa komitmen pemimpin lah di sini yang paling kuat. Nah, ini menunjukkan bahwa komitmen kepemimpinan di Provinsi Aceh sudah sangat baik untuk keterbukaan informasinya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana komitmen kawan-kawan yang bekerja di level pelaksananya. Nah, karena kan secara teknis kawan-kawan di sini yang nanti akan harus lebih mendalami apa yang disampaikan oleh Pak Arman tadi, kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk sebuah keterbukaan informasi yang dinilai misalnya. Nah, tapi kan sebenarnya kita juga tidak sedang hanya ingin mendapat penilaian, tapi ini adalah bentuk dari keseriusannya pemerintah Aceh untuk bisa terbuka. Nah, ini juga kan kita harapkan PPID yang di SKPA juga punya komitmen yang sama dengan ini. Nah, oleh karena itu kita berharap keseriusan semua badan publik di Aceh untuk mengikuti dengan serius Monef yang dilakukan oleh Komisi Informasi Aceh ini. Gitu. Baik. Sebenarnya juga keterlibatan komitmen dari pemimpin daerah ini sangat kuat sehingga PPID sendiri tadi sudah berhasil dengan kategori informatif. Ya, mudah-mudahan komitmen ini akan terus berjalan tahun ini juga dan tahun berikutnya juga ya Pak ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi pemirsa di rumah bincang-bincang kita usai pariwara berikut ini.